Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube saya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai soal FR Part 2 mengenai soal matematika atau TIU yang keluar di tes seleksi P3K tahun ini, khususnya untuk jabatan teknis seperti pengadministrasi perkantoran, penata layanan operasional, pengelola layanan operasional, operator layanan operasional, dan lain sebagainya. Untuk soal-soal matematika ini ada teman-teman yang mendapatkan 10 soal, ada juga yang mendapatkan 30 soal. Nah, berdasarkan teman-teman yang sudah tes nih, mereka terjebak di soal TIU yang terlalu fokus dengan perhitungan soal ini, sehingga untuk soal yang lainnya seperti manajerial atau sosial kultural, kekurangan waktu dalam pengerjaan. Dan akhirnya soal-soal yang seperti ini jadi tidak terbaca dengan teliti ya, dan asal klik saja jawabannya. Dan pastinya juga berpengaruh dengan skor juga ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belum tes, sebaiknya perhatikan betul manajemen waktu yang digunakan dalam menjawab soal. Di next video akan saya bahas mengenai tips dalam mengerjakan soal ujian P3K tahun ini. Karena soalnya pun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, untuk soal-soal P3K lainnya cek di playlist channel saya ini dengan judul Soal P3K. Untuk beberapa jabatan teknis juga sudah saya bahas ya teman-teman, bisa dicek di playlist channel ini. Oke, baik, langsung saja kita ke soal yang pertama ya teman-teman. Soal yang pertama ini membahas mengenai analogi dan silogisme. Dalam mengerjakan soal analogi dan silogisme harus paham ya, kalau bentuknya seperti ini harus mencari mana keterangan, mana subjek, mana predikat, mana objeknya. Sebelum teman-teman menyimak pembahasannya, sebaiknya kerjakan dulu ya. Pause dulu videonya, coba kerjakan dulu. Oke, kita bahas ya teman-teman. Setiap malam hari, Bulan mempelajari TIU dengan semangat. Setara dengan kalimat yang mana nih? A, B, C, D, atau yang E? Kita analisis soalnya. Setiap malam hari ini merupakan keterangan. Bulan ini sebagai subjeknya ya. Kemudian mempelajari ini sebagai predikat. Kemudian TIU ini sebagai objek. Jadi kalimat yang pertama ini soalnya ada keterangan, ada subjek, ada predikat, ada objek. Kita analisis ke jawaban soal yang A. Setiap hari ini adalah keterangan ya. Dinda pergi ke sekolah. Di soal tidak ada keterangan tempat ya. Karena ke sekolah ini adalah keterangan tempat juga. Jadi opsi jawaban yang A langsung kita eliminasi ya teman-teman. Karena tidak sesuai dengan kalimat soal. Kemudian yang B, Dita mengerjakan soal TIU dengan semangat di pagi hari. Dita ini sebagai subjek, kemudian mengerjakan ini sebagai predikatnya, soal TIU ini objeknya. Tapi kita lihat dulu ya, di pagi hari ini juga ada keterangan waktu ya. Ada SPOK-nya juga, tapi kita lihat dulu di opsi jawaban yang lainnya ya. Kita keep yang B. Kita keep dulu. Kemudian kita lihat di opsi jawaban yang C. Setiap sore hari Krisda membuat roti bakar di rumah. Ini ada keterangan tempat. Sama kayak opsi jawaban yang A. Langsung saja kita eliminasi ya teman-teman. Kemudian yang D. Vira membuat video pembelajaran pada malam hari. Vira sebagai subjek. Kemudian membuat ini sebagai predikatnya. Kemudian video pembelajaran ini objeknya. Pada malam hari ini juga keterangan waktu. Kita keep ya. Kita keep jawaban yang D. Kita lihat di opsi jawaban yang E. Setiap jam 19.30 ini keterangan ya.
keterangan waktu. Tika sebagai subjek, kemudian memulai. Memulai ini predikat, bimbingan belajar ini objeknya dengan semangat. Nah, kalau yang opsi jawaban D, ini subjek, predikat, baru objek. Sementara di soal itu keterangan subjek, predikat, objek. Jadi jawaban yang paling sesuai adalah yang E ya teman-teman. Karena setiap malam hari di sini juga ada setiap jam 19.30 itu juga menunjukkan waktu malam hari ya. Kemudian di sini subjeknya bulan, di sini Tika. Mempelajari, di sini juga predikat memulai. Bimbingan belajar dengan belajar TIU ini juga sama dengan semangat. Ada kata-kata sama-sama dengan semangat. Berarti jawaban nomor 1 ini setiap malam hari bulan mempelajari TIU dengan semangat itu setara dengan yang E. Setiap jam 19.30 Tika memulai bimbingan belajar dengan semangat. Bisa dipelajari ya teman-teman? Bisa diterima ya? Kita ke soal yang kedua. Kita berhubungan dengan padi sebagaimana buah berhubungan dengan apa nih? Dengan padi, kemudian buah berhubungan dengan apa? Apakah A, beras berhubungan dengan padi? Oke, masuk ya. Karena padi itu, karena beras asalnya dari padi ya. Sebagaimana buah berhubungan dengan biji. Oke, jawaban yang A kita keep dulu ya teman-teman. Kita lihat di opsi jawaban yang B. Sawah berhubungan dengan padi. Di sini kalau sawah terus kemudian di kata ini itu buah, tidak cocok ya teman-teman. Jadi opsi jawaban yang B itu kita eliminasi. Kemudian yang C, petani. Di sini kalau petani di sini harusnya pedagang ya teman-teman. Pedagang, kalau petani berhubungan dengan padi sebagaimana pedagang berhubungan dengan buah itu cocok. Tapi kalau di sininya petani kemudian di sininya ada buah itu tidak cocok, jelas tidak masuk ya teman-teman. Kemudian yang D, makanan pokok berhubungan dengan padi. Kita lihat di yang sininya buah. Tidak cocok juga ya. Harusnya kalau di sini makanan pokok, kata buah ini juga mengikuti minuman pokok. Itu baru betul. Tapi kalau di sini makanan pokok, di sini buah, itu jelas salah. Kemudian yang E, kuning berhubungan dengan padi sebagaimana buah berhubungan dengan merah. Ini tidak cocok sekali. Bukan warna yang dimaksud. Kalau kuning di sini merahnya harus, kata buah ini harus merah ya teman-teman. Jadi opsi yang E juga tidak cocok. Jawaban yang benar adalah yang A ya. Beras berhubungan dengan padi sebagaimana buah berhubungan dengan biji. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, lanjut ke soal nomor 3. Ini mengenai operasi hitung bilangan negatif ataupun positif dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di sini ada keterangan atau rumusnya ya. Kasta tertinggi yang pertama, apabila menjumpai penjumlahan yang seperti ini, itu selesaikan dulu operasi dalam tanda kurung ya teman-teman. Kemudian yang kedua, perkalian atau pembagian. Dan yang ketiga, penjumlahan atau pengurangan. Nah, untuk rumusnya sendiri, apabila bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, itu ketemunya negatif ya teman-teman. Kemudian apabila bilangan negatif dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif, ketemunya bilangan negatif. Nah, kemudian selanjutnya bilangan positif dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif, hasilnya adalah positif.
Kemudian bilangan negatif dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif itu hasilnya positif. Yang pertama, kasta tertinggi adalah operasi dalam tanda kurung didahulukan ya teman-teman. Dalam hal ini, min dikalikan dengan min 20 ini. Min bilangan negatif ketemu dikalikan dengan negatif, ketemunya positif, berarti tanda di ini berubah menjadi positif ya. Kemudian kurung yang kedua ini, positif dikalikan dengan negatif, ketemunya negatif. Jadi sama dengan min 25 ditambah 20 ya teman-teman, karena harus positif. Kemudian tanda yang kedua dikurangi dengan 35 sama dengan min 5 dikurangi 35 sama dengan min 40. Jawaban yang tepat adalah yang C. Yang C ya teman-teman. Bisa dipahami ya. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Ini sama kayak tadi juga ya teman-teman. Kerjakan dulu operasi dalam tanda kurung. Kemudian yang kedua, perkalian atau pembagian. Kemudian yang ketiga baru penjumlahan atau pengurangan rumusnya. Nah, dalam soal seperti ini kita kerjakan operasi yang dalam tanda kurung dulu. Ini berarti yang dikerjakan itu adalah min 10 dengan dikalikan 25. Kemudian ini 5 dibagi dengan 5. Ini dulu kan ya. Min 10 dikalikan 25 itu sama dengan min 250 ya. Min 250. Kemudian ditambah 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi kayak gini. 24 ditambah bentar ya, 24 bentar. Jadi kayak gini ya teman-teman. 24 ditambah min 250 ditambah 1 sama dengan min 225. Jadi jawabannya adalah yang A. Bisa diterima ya teman-teman? Yang pertama, kerjakan dulu soal dalam kurung. Kemudian selesaikan dulu perkalian atau pembagian. Baru yang ketiga adalah penjumlahan atau pengurangan. Bisa dipahami ya? Untuk selanjutnya, soal nomor 5 ini adalah soal mengenai deret. Dalam mengerjakan soal deret, ada tipsnya ya teman-teman. Yang pertama, lihatlah deret angka secara menyeluruh. Maksudnya deretnya itu naik atau turun secara konstan, atau naik turun. Nah, biasanya 2 lari atau lebih ya. Tapi kalau sulit, gunakan 1 lari dulu. Kemudian apabila belum bertemu lari yang pas, itu gunakan lari kedua. Nanti akan ketemu polanya. Kemudian yang kedua, jika sudah melihat menyeluruh, carilah dengan cepat polanya. Kemudian yang ketiga, perbanyak soal latihan agar terbiasa dengan pola-pola yang sering muncul. Nah, kalau soal nomor 5 ini, bagaimana nih cara mengerjakannya?
2, 4, 13, 29, dan 52. 2, kemudian 4, 13, 29, dan 52. Ini kita cari polanya ya. Plus 2. Kemudian 4 ke 13 ini ditambah dengan 9. 13 ke 29 ditambah 16. 29 ke 52 ini ditambah 23. Nah, di sini belum ketemu polanya ya, masih harus dicari lagi pola berikutnya, yaitu larik kedua. Kita cari dulu 2 ke 9 ini ditambah dengan 7. Kemudian 9 ke 16 ini ditambah 7. Kemudian 16 ke 23 ini juga ditambah 7 ya. Dilihat dari larik ketiga ini sudah sama ya, 7. 7 ini juga sama, berarti ke sini lagi juga harus ditambah dengan 7. Kalau 23 ditambah 7 berarti di sini harus ditambahkan 30. Nah, 52 ditambahkan 30 itu sama dengan 82. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Bisa diterima ya teman-teman? Ke soal nomor 6 kita cari dulu polanya ya. 70, kemudian 35, 26, 13, kemudian 6, berapa? Ini berapa? 70 ke 35 itu polanya adalah dibagi dengan 2. 35 ke 26 itu dikurangi 9. Dari 26 ke 13 dibagi 2 lagi ya. Kemudian 13 ke 6 itu dikurangi 7. Kalau melihat pola yang seperti ini dibagi 2, dikurangi 9, dibagi 2, dikurangi 7, berarti pembagiannya tetap dibagi 2. Hasilnya adalah 3. Dikurangi berapa nih kira-kira? Dari 9 ke 7 ini dikurangi 2 ya. Harusnya dari 7 ke sini ini juga harus dikurangi 2. 7 dikurangi 2 sama dengan dikurangi 5. 3 dikurangi 5 sama dengan min 2. Jadi jawabannya 3 dengan min 2. Jawabannya yang B ya teman-teman. Oke, gimana bisa dipahami? Soal nomor 7, ini kalau teman-teman sering berlatih akan mudah menentukan polanya ya. 13, kemudian 14, kemudian 27, 41, 68, kemudian berapa dan berapa di sini. 13 ke 14 ini memang ditambah dengan 1 ya teman-teman. Tapi polanya di sini ada 27. 27 ini 13 ditambah 14 sama dengan 27. Di sini 13 ditambah 14 ya sama dengan 27. Kemudian di sini ketemu lagi nih. 14 ditambah 27 itu sama dengan 41. Jadi ditambah begitu ya. 14 ditambah 13, 27. Kemudian 14 ditambah 27 itu sama dengan 41. Kemudian
27 ditambah dengan 41 sama dengan 68. Selanjutnya berarti 41 ditambah dengan 68 sama dengan 109. Selanjutnya 68 ditambah dengan 109 sama dengan 177. Jadi jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 8. Ini mengenai perbandingan senilai dan berbanding nilai ya. Kalau yang nomor 8 ini perbandingan senilai. Dalam waktu 4 jam, dalam waktu 4 jam itu Risa dapat mengetik 20 halaman. Kemudian, jika ia memiliki target agar minggu ini selesai 80 halaman, berapa jam waktu yang dibutuhkan? Berarti di sini yang ditanyakan, kalau di sini 80 halaman targetnya, berarti berapa waktu yang dibutuhkan? Dikalikan silang ya teman-teman. Dikalikan silang, ini dikalikan ini. Jadi 20 dikalikan X sama dengan 4 dikali 80. X sama dengan 4 dikali 80 per 20. Ini dicoret, kemudian dibagi 2 dapat 1, dibagi 2 dapat 2, sama dengan 16, sama dengan 16 jam. 2 kali 8 ya 16, jadi waktu yang diperlukan Risa untuk mengetik 80 halaman itu adalah 16 jam ya, yang E ya teman-teman. Soal nomor 9 ini mengenai soal bahasa Indonesia ya. Soal yang paling sering muncul dalam soal bahasa Indonesia ini adalah mengenai ide utama, pokok pikiran, kemudian kesalahan kalimat, informasi yang sesuai dengan paragraf tersebut. Kemudian daftar pustaka, penulisan gelar, pesan amanat, opini, dan fakta. Nah, seputar seperti itu ya teman-teman. Nah, jika kita menjumpai soal bacaan seperti ini, langsung ke pertanyaannya aja ya teman-teman. Langsung ke nomor 9. Ide utama paragraf tersebut adalah, dan yang nomor 10, informasi yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah, nah yang ditanyakan adalah ide utama paragraf dan informasi yang sesuai dengan paragraf tersebut. Baru kita cari ke bacaannya. Kalau sudah ketemu stop ya, jangan baca semuanya. Protein merupakan salah satu unsur terpenting penyusun makhluk hidup. Seperti halnya unsur lainnya seperti karbohidrat, protein juga memiliki sifat dan fungsi. Dari kalimat pertama dan kalimat kedua ini sudah ketemu jawabannya ya teman-teman. Ide utama paragraf tersebut terletak pada kalimat yang pertama, yaitu protein adalah salah satu unsur terpenting penyusun makhluk hidup. Paragraf tersebut merupakan paragraf deduktif ya, yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang untuk mendukung gagasan utama. Jadi yang pertama, kalimat pertama tadi membahas mengenai protein. Kemudian kalimat kedua sudah terlihat jelas ya bahwa ini penjelasan dari protein itu. Oleh karena itu, ide utama dalam paragraf ini adalah kalimat yang pertama, yaitu jawabannya nomor 9 adalah yang D. Protein adalah salah satu unsur terpenting penyusun makhluk hidup. Nah, terus selanjutnya tidak perlu ya membaca bacaan seluruhnya untuk menghemat waktu ya teman-teman.
Kemudian nomor 10, informasi yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah tips mencari informasi yang sesuai dengan bacaan adalah dengan membaca secara cermat dan teliti. Adapun informasi harus sesuai dengan yang ada di paragraf dan tidak boleh keluar diambil dari paragraf tersebut. Nah, kalau yang nomor 10 ini, pertanyaan yang informasi yang sesuai ini tidak bisa kalau tidak membaca bacaan keseluruhan. Tapi kalau teman-teman yang ditanyakan adalah seperti ide utama, gagasan utama, itu biasanya kalau nggak di awal paragraf, itu berada di akhir paragraf. Karena soalnya ini satu bacaan, dua soal, jadi mau tidak mau kita harus baca bacaannya ya teman-teman, karena di pertanyaan yang kedua ini, yang nomor 10 ini yang ditanyakan adalah informasi yang sesuai dengan paragraf tersebut. Kalau yang ditanyakan mengenai informasi yang sesuai itu tidak bisa kalau kita tidak membaca bacaan keseluruhan ya teman-teman. Jadi kita harus baca bacaan keseluruhan. Kalau ide utama seperti yang tadi, bisa kita tidak perlu membaca bacaan keseluruhan. Ini akan menghemat waktu, tapi kalau nomor 10 tidak bisa ya, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, kita baca dulu bacaannya. Protein merupakan salah satu unsur terpenting penyusun makhluk hidup. Seperti halnya unsur lainnya seperti karbohidrat, protein juga memiliki sifat dan fungsi. Sifat-sifat dan fungsi protein ditentukan oleh jenis dan urutan asam amino. Beberapa fungsi utama protein dalam organisme kehidupan antara lain sebagai bahan penyusun selaput sel dan dinding sel, jaringan pengikat, pembentuk membran sel, mengangkat molekul-molekul lain atau hemoglobin dan sebagai zat antibodi. Nah, informasi yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah yang B ya teman-teman. Fungsi utama protein adalah sebagai bahan penyusun selaput sel dan dinding sel. Oke, bisa dipahami ya. Dari soal nomor 1 sampai nomor 10, semoga teman-teman memahaminya. Oke, sekian dulu video hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk video yang lainnya bisa disimak di playlist channel ini dengan judul Soal P3K. Untuk linknya juga saya cantumkan di kolom deskripsi video ya teman-teman. Sampai bertemu di next video dan terima kasih.